Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini di Sabtu pertama bulan Desember kita boleh sama-sama datang dan berdoa untuk menyembah Tuhan. Sudah tidak terasa 2021 sudah mau berlalu. Dan di awal dari bulan terakhir ini, mari sama-sama kita datang dan sekali lagi boleh dengan hati yang terbuka. Kita mau datang dan bersyukur atas pemeliharaan kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita. Ada satu pujian yang berkata, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Bukan lewat harta, bukan lewat kesehatan, bukan lewat berbagai hal yang sifatnya materi dan jasmani. Tapi kasih Allah sungguh telah terbukti ketika Dia berikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk mengampuni, menebus dosa-dosa kita, membawa kita menjadi anak-anak Allah. Sama-sama kita datang dan menyembah Tuhan melalui pujian ini. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Sekali katakan, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Mari sama-sama katakan bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selama hidupku. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu. Kalau kami boleh ada sampai pada bulan Desember tahun 2021 ini, semua hanya karena pemeliharaan Tuhan. Semua hanya karena kebaikan anugerah Tuhan yang tidak pernah berhenti mengalir, hadir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena ada banyak berkat jasmani yang kami boleh terima. Terima kasih juga untuk kekuatan, untuk penghiburan di tengah kehidupan kami yang naik dan turun, tapi Tuhan selalu menguatkan jiwa kami, meneguhkan hati kami. Kami juga bersyukur kalau kami mengingat pengampunan dosa, penebusan yang Tuhan kerjakan di atas kayu salib, yang tidak akan pernah bisa menggantikan apapun yang kami terima dari hidup ini, dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kalau sekarang kami bisa memanggil Engkau sebagai Bapa kami, karena kami tahu itu adalah sebuah hak yang istimewa, bukan karena kebaikan kami, tapi karena Tuhan, karena Allah sendiri yang beranugerah kepada kami. Terima kasih. Dan kalau pagi ini kami boleh sama-sama datang dan berdoa, itu pun juga adalah anugerah Tuhan. Tolong kami untuk mengerti isi hati Tuhan melalui renungan firman yang akan kami dengarkan.
Dan tolong kami pada waktu kami nanti berdoa, hati kami juga sungguh-sungguh mau berdoa sebagai anak-anak Allah yang meminta kepada Engkau Bapa kami, yang mengerti bahwa pada waktu kami berdoa, itu adalah waktu di mana kami kembali berelasi dengan akrab dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Berkaryalah pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan membuka satu bagian firman Tuhan dari Mazmur 107. Mazmur 107 dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Mazmur 107 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Dan nanti saya akan menyebutkan beberapa ayat dari ayat 4 dan ayat-ayat berikutnya. Maka saya berharap saudara bisa tetap membuka Alkitab saudara pada waktu saudara mengikuti doa pagi ini. Mari sama-sama kita buka bagian firman Tuhan ini. Mazmur 107 dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Saudara, pagi ini saya rindu mengajak setiap kita melalui bagian firman Tuhan ini untuk kembali mengingat kebaikan Tuhan, dan pada akhirnya tentu bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa semua yang kita terima, anugerah demi anugerah, berkat demi berkat, kebaikan demi kebaikan, pengalaman demi pengalaman, baik itu hal yang menyesakkan maupun hal yang membawa kita bersuka cita, kita tahu bahwa Allah turut bekerja di dalamnya, dan melalui semua itu Allah berkuasa untuk membentuk hidup kita, mendatangkan kebaikan, untuk membentuk hidup kita makin serupa dengan Kristus. Saudara, maka pagi ini dengan sebuah tema bersyukur kepada Tuhan, kita akan renungkan bagian firman Tuhan ini. Saudara-saudara mungkin pernah mendengar sebuah kisah tentang Matthew Henry, seorang hamba Tuhan yang satu ketika dia berkhotbah, saudara, di depan jemaat, dia bercerita tentang bagaimana bersyukur, bagaimana hidup bersyukur di hadapan Tuhan. Dan di dalam khotbahnya, saudara, dia bersaksi tentang beberapa hal yang terjadi dalam kehidupannya. Salah satunya adalah ketika dia pada waktu beberapa hari sebelumnya, saudara, dia kecopetan. Dia kecopetan, saudara. Dan ketika dia kecopetan, saudara, dia pulang ke rumah, dia coba untuk melihat peristiwa kecopetan itu dari sudut pandang yang berbeda. Kalau orang biasanya melihat peristiwa kecopetan, dia marah, kesel gitu ya. Aduh, rasanya sakit hati, rasanya benci sekali. Kenapa bisa kecopetan, uangnya hilang. Tapi Matthew Henry, saudara, berangkat dari peristiwa kecopetan itu dan kemudian melampaui sekedar marah, kesel, sakit hati, kecewa, dan segala macam. Dia melampaui semua perasaan itu dan coba melihat dari sudut pandang yang lain, yaitu sudut pandang apa yang bisa saya ucapkan syukur dari peristiwa kecopetan ini. Saudara, mungkin sesuatu yang tidak mudah dan mungkin berasa sepertinya aneh. Kok bersyukur dari peristiwa kecopetan ini? Tapi itu yang Matthew Henry coba kerjakan, saudara. Sesuatu yang sering dia khotbahkan, bahwa di dalam segala perkara tetap bisa bersyukur, dan hari itu Tuhan izinkan sebuah peristiwa yang unik buat dia, pengalaman istimewa buat dia, dan dia coba untuk kerjakan apa yang selama ini dia khotbahkan. Bersyukur sekalipun kecopetan. Maka dia coba renungkan apa yang bisa dia ucapkan syukur pada waktu dia kecopetan. Maka dalam perenungannya dia bercerita tentang 3 poin yang bisa dia ucapkan syukur dari peristiwa kecopetan itu. Saudara, yang pertama dia berkata bahwa saya bersyukur bahwa ini adalah peristiwa kecopetan yang pertama dalam hidupnya. Udah berpuluh tahun menjalani hidup, nggak pernah kecopetan, dan ini adalah peristiwa yang pertama dalam hidupnya. Dan tentu dia berkata semoga ini peristiwa yang terakhir begitu. Tapi ini peristiwa yang pertama, dia belum pernah ngalamin, dan dia berkata bahwa dengan ini saya tahu kalau nanti ada orang datang dan berkeluh kesah, bercerita, saya kecopetan, saya kehilangan benda, saya kehilangan barang berharga, kemalingan dan segala macam. Matthew Henry berkata dengan demikian saya bisa ngerti keluh kesah mereka. Sebuah peristiwa pertama kali dalam hidupnya dan membuat dia bisa mengerti pergumulan ini. Ini yang pertama yang dia ucapkan syukur, saudara. Yang kedua, dia bersyukur bahwa pada waktu dia kecopetan, yang hilang cuman uang yang ada di dompetnya. Dia tidak kehilangan semua uangnya, dia tidak kehilangan semua hartanya, dia hanya kehilangan sebagian kecil yang ada di dompetnya. Dan itu membuat dia bersyukur, saudara. Karena dia tahu Tuhan masih memberikan berkat-berkat, ada berbagai hal yang lain yang Tuhan masih berikan, dan Tuhan masih akan terus berikan.
Dia bersyukur karena dia kehilangan sebagian kecil daripada benda harta bendanya. Dia tidak kehilangan semua dan dia tidak akan kehilangan sampai selama-lamanya. So, dia bersyukur untuk hal ini yang kedua. Dan yang ketiga dia berkata, dia bersyukur karena dia yang kecopetan, bukan dia yang menjadi pencopetnya. Dia bersyukur karena dia yang mengalami situasi buruk itu, bukan dia yang menjadi pelaku hal yang buruk itu. Sudah menjadi bagian yang buat saya menarik. Salah satu hal yang sangat indah yang orang Kristen bisa kerjakan. Melihat dari sudut pandang yang berbeda. Ini bukan sekedar positive thinking. Ini bukan sekedar berpikir out of the box. Bukan sekedar berpikir kreatif, saudara. Karena bagaimana mungkin manusia punya kekuatan untuk sekedar berpikir out of the box, positive thinking, kalau tidak ada fondasi yang kuat dari hidupnya. Tapi Matthew Henry bisa bercerita seperti ini karena dia bisa melihat ada nilai-nilai Allah dalam hidupnya yang menjadi alasan dia untuk bersyukur. Dan saya rasa saudara, di awal dari bulan Desember ini bulan terakhir di tahun 2021. Dari Januari kita masuki tahun 2021 dengan segala perkara, naik turunnya pandemi, dengan situasi yang mencekam, berbagai macam hal terjadi. Dan kita melewati bulan demi bulan dengan berbagai hal yang tidak jelas kemana arahnya pandemi ini. Sampai kapan regulasi demi regulasi yang dibuat, dilanggar juga, diturunkan, dinaikkan, diturunkan lagi. Dan segala hal yang terjadi, saudara. Tapi kita sampai kepada bulan Desember ini, akhir tahun 2021 ini, dan 30 hari ke depan, atau bahkan mungkin 26 hari ke depan, kita akan melewati hari demi harinya, dan memasuki tahun 2022. Tentu kita tahu hari-hari ke depan masih misteri buat kita. Tapi kalau kita mau melihat 2021 ini sudah 11 bulan kita lewati. Saudara, bukankah itu menjadi bagian yang kita patut bersyukur kepada Tuhan? Dan saya rasa kita patut bersyukur bukan karena kita lebih baik dari orang lain, kita lebih beruntung dari orang lain, kita lebih daripada orang lain dalam segala dimensi, tidak. Tapi semata-mata hanya karena anugerah daripada Tuhan. Kita tidak layak, kita tidak lebih saleh dari orang lain. Ada orang lain yang meninggal di tahun 2021 ini, kita tidak lebih saleh dari mereka. Ada orang lain yang hidupnya jauh lebih susah daripada kita, dan kita harus mengaku dengan jujur kita tidak lebih rohani dari mereka. Maka kalau Tuhan masih pelihara kita sampai 2021 bulan Desember ini, saudara, bukankah itu semua betul-betul semata-mata hanya karena kasih karunia Tuhan? Sehingga hari ini pada waktu kita belajar tentang Mazmur 107 ini, saudara perhatikan bahwa Mazmur 107 ini dimulai dengan sebuah seruan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Sebab Dia baik. Bukan bersyukurlah kepada Tuhan sebab banyak berkat diberikan. Bukan bersyukurlah kepada Tuhan sebab saya punya banyak harta benda. Bukan bersyukurlah kepada Tuhan sebab saya punya kesehatan, semua aset saya aman, keluarga saya baik-baik, semua mimpi saya tercapai, semua keadaan baik-baik saja, tidak. Tapi pemazmur mengalaskan ucapan syukurnya, fondasinya adalah karakter Allah. So dia berkata bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan baik. Tuhan baik. Gak ada lagi yang lain yang bisa diucapkan syukur saudara selain semata-mata karakter Allah yang dia kenal. Allah yang baik, Allah yang kepadanya dia patut percaya, yang tidak akan pernah curang, tidak bisa salah, tidak mungkin salah. Allah yang kudus, yang tidak ada rencana yang jahat dalam dirinya, yang merancangkan semua indah sekalipun kita gak mengerti. Bersyukurlah kepada Tuhan karena itulah Tuhan kita, Tuhan yang baik. Hal pertama yang kita mau renungkan dalam bagian firman Tuhan ini adalah tentang karakter Allah ini. Sepanjang 11 bulan kita melewati tahun 2021 ini, adakah kita makin kenal karakter Allah yang demikian? Adakah bulan demi bulan yang kita lewati, ibadah demi ibadah online yang kita jalani, ayat-ayat Alkitab, renungan-renungan dari grup-grup WhatsApp yang kemudian kita ikuti, atau mungkin saudara melihat video-video rohani di YouTube yang saudara jalani dari pengkhotbah-pengkhotbah terkenal di Indonesia, di berbagai mancanegara, adakah itu membawa kita makin hari makin mengenal siapa Allah? Makin hari makin tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang baik, yang kita nggak bisa ragukan kebaikannya, yang kita bisa berserah penuh kepada kebaikannya, karena dia tidak ada intensi jahat sedikit pun. Saudara, adakah sepanjang bulan-bulan kita lewati, kita makin kenal Allah? Dan karena kita makin kenal Allah, kita makin tahu karyanya yang ajaib, dan itu membuat kita makin bisa bersyukur kepada Allah. Saudara, Allah yang baik itu dikatakan adalah Allah yang kasih setianya selama-lamanya.
tidak pernah berakhir, tidak pernah berkesudahan. Selama-lamanya kasih setianya. Sekali dia memberikan kasih setianya, maka untuk selama-lamanya dia akan menunjukkan dan menyatakan kasih setianya. Saudara, Allah yang demikian yang sedang diangkat oleh pemazmur. Dan sang pemazmur bersyukur untuk hal itu. Bersyukur karena dia makin kenal Allah, dia tahu siapa Allah, hidupnya makin dekat dengan Allah. Dan ini hal pertama yang sering itu kita renungkan sama-sama. Adakah hidup kita demikian? Saya bersyukur bukan sekedar karena berbagai berkat, bukan sekedar karena kesehatan, bukan sekedar karena berbagai situasi yang terjadi. Tapi saya bersyukur karena saya makin mengenal Allah, saya makin dekat dengan Allah, saya makin tahu siapa Allah. Dan itu menjadi kekuatan buat saya menjalani hidup ini. Saya bersyukur untuk hal itu. Saudara, kalau saudara menemukan dalam diri saudara ternyata tidak terlalu mengenal Allah. Masih banyak keraguan. Masih sering kali ngedumel, seolah-olah Allah bisa salah menentukan jalan hidup saudara. Masih sering merasa bahwa kitalah yang jadi Tuhan, bahkan kita yang ngatur Tuhan. Saudara, maukah hari ini kita kembali datang dan berdoa nanti memohon belas kasihan Tuhan, memulihkan hati kita. Kalau ada yang menutupi pikiran kita, menutupi hati kita untuk mengenal Allah, terus saya rasa ini waktu yang baik untuk saudara menutup tahun 2021 ini dan meminta Allah mengambil apa yang menutup hati saudara mengenal Allah lebih baik. Jangan akhiri tahun 2021 tanpa pertumbuhan pengenalan yang makin dekat, makin jelas tentang siapa Allah yang saudara sembah. Poin yang kedua, saudara, pemazmur kemudian menceritakan tentang kenapa saya bersyukur. Kenapa orang-orang harus bersyukur? Apa alasannya? Bukan sekedar karena karakter Allah yang baik, yang pantas dipercaya. Tapi yang kedua dikatakan biarlah itu, di ayat yang kedua, biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan, dan yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur, dari barat, dari utara, dari selatan. Saudara, ketika bicara soal kuasa yang menyesakan ini, saudara bisa melihat di ayat yang ayat keempat, kemudian di ayatnya yang ke-10, kemudian di ayatnya yang ke-17, kemudian di ayatnya yang ke-23. So, ada beberapa contoh yang diangkat oleh pemazmur, ayat 4, 10, 17, 23, tentang orang-orang yang berada dalam kuasa yang menyesakan. Di ayat 4 diceritakan tentang ada sekelompok orang atau 1-2 orang saudara-saudara yang sedang mengembara, sedang pergi ke sebuah kota, dan dia mencari di mana ada orang, di mana ada tempat perkumpulnya orang, kota-kota di mana ada orang hidup di situ. Saudara, pada zaman itu untuk orang imigrasi atau transmigrasi atau berpergian meninggalkan kampung halaman bukanlah sebuah hal yang sepertinya lazim di zaman ini. Tidak, saudara. Itu pilihan yang paling sulit, kemungkinan besar itu pilihan terakhir untuk meninggalkan kampung halaman. Saudara, kenapa? Karena tidak seperti pada zaman ini kita bisa dengan mudah transportasi, rasa aman bisa dengan mudah kita dapatkan. Saudara, di zaman itu sangat sulit. Ada berbagai hal yang harus dibayar, ada berbagai hal yang harus dipertaruhkan ketika mereka harus berjalan dari satu kota ke kota yang lain. Sehingga kalau ada orang pergi meninggalkan kampung halamannya, kemungkinan besar karena ada masalah yang terjadi di kampung halamannya. Entah itu sesuatu malapetaka, bencana yang terjadi, seperti halnya keluarga daripada Naomi, saudara ya, yang keluar dari Israel dan pergi ke tempat yang lain, ke tanah Moab. Atau seperti halnya Yakub, seperti halnya Musa, karena di kampung halamannya dia melakukan sesuatu yang buruk, yang tidak bisa untuk kemudian dibereskan, maka dia melarikan diri dari kampung halamannya. Saudara, pada zaman itu meninggalkan kampung halaman, pergi dari sebuah kota ke kota yang lain, adalah sebuah pilihan paling sulit, pilihan terakhir. Tidak mudah, saudara. Tidak mudah. Resikonya sangat besar. Maka ketika orang-orang ini meninggalkan kampung halaman, tentu ada sesuatu yang terjadi. Dan itu menyesakkan mereka untuk tetap tinggal di kampung halaman. Sehingga mereka memutuskan di tengah-tengah kesesakan itu untuk keluar dari kampung halaman. Atau saudara juga bisa melihat di ayat yang ke-10, ada orang yang terduduk dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara besi. Mereka mengalami situasi yang berat, ada belenggu yang menekan jiwa mereka, dan ayat 11 mengatakan kenapa mereka dalam gelap, kenapa mereka dalam kelam, kenapa mereka dibelenggu oleh sengsara dan besi. Ayat 11 mengatakan karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah. Terus saudara bisa melihat juga di ayat yang ke-17, ada orang-orang juga menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka, mereka disiksa oleh sebab kesalahan mereka.
Orang-orang yang kemudian secara psikologis tertekan, secara kejiwaan tertekan, tapi juga yang kemudian secara fisik mengalami masalah, dan dua-duanya diakibatkan karena mereka melawan Allah. Saudara, saya tidak menutup kemungkinan zaman ini masih ada yang seperti ini. Yang jiwanya tertekan, bahkan sampai menjadi sakit secara fisik karena dia tahu dia secara sengaja melawan Allah. Dan ayat 23 dikatakan, ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal melakukan perdagangan di lautan luas. Saudara, sekali lagi pada zaman itu melakukan perdagangan tidak lazim di lautan luas. Sehingga kalau ada orang-orang melakukan seperti itu, perdagangan saudara ya, bukan sekedar mengirim barang, tetapi perdagangan. Saudara, maka itu artinya ada yang jual, ada yang beli, dan dilakukan di tengah lautan luas. Artinya, kenapa mereka lakukan di tempat seperti itu? Karena mereka mau keluar, saudara, mau untuk cari aman dari entah hukum yang berlaku, entah pajak yang harusnya dibayarkan, entah berbagai hal yang sifatnya resmi. Maka ini adalah orang-orang yang membangun bisnis dengan cara yang curang. Orang-orang yang sengaja cari celah untuk kemudian menumpuk kekayaan dengan melakukan hal-hal yang tidak benar dan dilakukan di perairan atau perdagangan di lautan yang luas itu. Setelah orang-orang yang seperti itu kemudian dikatakan mereka melihat pekerjaan Allah, ada perbuatan yang ajaib yang mereka lihat, mungkin ombak yang besar, mungkin badai yang luar biasa, yang kemudian ayat 25 dikatakan betul ada angin badai, betul ada gelombang yang besar, sampai kemudian akhirnya semuanya yang mereka bangun itu hancur berantakan. Bisnis yang mereka bangun dengan cara yang curang di lautan yang luas itu dengan diam-diam supaya tidak terlihat oleh pemerintah misalnya begitu saudara ya pada zaman itu, sehingga akhirnya mereka mengalami situasi yang sulit begitu. Saudara, orang-orang yang dalam kuasa menyesakan dalam bagian ini adalah orang-orang yang punya pergumulan demi pergumulan. Mungkin zaman ini kalau kita mau catat lagi tentang kuasa yang menyesakan, ada banyak hal yang terjadi bukan? Karena pandemi, karena ekonomi, keluarga yang berantakan, mimpi yang berantakan, rencana yang kemudian hancur, dan segala macam. Saudara, itu ada sesuatu yang menyesakkan dan betul-betul membuat kita rasa nggak nyaman. Tapi saya percaya kita semua sadar betul, ada satu kuasa yang jauh lebih menyesakkan daripada sekedar masalah-masalah itu, yaitu dosa. Yang tidak akan pernah bisa saudara bereskan dengan cara apapun. Dosa yang terus menekan hidup saudara, saudara tahu tentang kebaikan Tuhan, tapi terus menikmati dosa itu, dan saudara sekarang melihat bahwa dosa itu terus membawa saudara makin hari makin jauh dari Tuhan. Dan akhirnya saudara berada dalam situasi yang sama tadi, kelam, gelap, terkungkung oleh dosa. Saudara, dalam bagian ini di ayat yang kedua tadi dikatakan oleh pemazmur, bersyukurlah dan biarlah itu dikatakan oleh orang-orang yang ditebus oleh Tuhan. Bukankah kita adalah orang-orang yang mengalami penebusan itu? Saya tidak tahu saudara berangkat dari situasi seperti apa untuk mengenal Yesus Kristus. Mungkin dari situasi keluarga sudah Kristen, dan saudara dididik dengan iman Kristen yang baik, dan saudara mengenal Kristus karena ada pendidikan iman yang baik, ada warisan iman yang baik. Atau mungkin dari keluarga yang berantakan, lalu kemudian saudara bisa mengenal 1-2 orang yang memberitakan tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Atau mungkin dari keluarga yang biasa-biasa aja, nggak ada yang menarik, nggak ada yang istimewa, nggak terlalu baik, nggak terlalu buruk, biasa-biasa aja. Tapi kemudian saudara bisa mendengar firman Allah yang memanggil saudara untuk percaya kepada Yesus sebagai Juru Selamat. Atau pengalaman-pengalaman pribadi yang lain. Saudara, saya tidak tahu saudara berangkat dari situasi seperti apa. Tapi saya percaya ayat kedua adalah bagian kita. Biarlah ucapan syukur itu dikatakan oleh orang-orang yang ditebus oleh Tuhan. Saudara dan saya, orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Dan pagi ini saya membawa kita untuk kembali bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur bukan sekedar karena sekali lagi harta benda yang kita punya. Bersyukur bukan karena sekedar masalah kesehatan yang masih Tuhan pelihara. Bersyukur bukan karena segala berkat-berkat jasmani yang saya tahu itu penting, itu kita butuhkan. Tapi mari bersyukur dan melihat bahwa Kristus sudah mati buat dosa-dosa kita. Kristus sudah bangkit dari kematian, memberikan jaminan kehidupan buat kita. Roh Kudus ada dalam diri kita menjadi jaminan Allah mengasihi kita sampai kekal. Saudara, bukankah itu menjadi sebuah ucapan syukur yang harusnya terus-menerus berkepanjangan setiap hari menghiasi hidup kita? Maka saudara, di Sabtu pertama di bulan Desember ini, mari kita mulai dengan hati yang mengucap syukur. Sehingga akhirnya nanti, waktu kita menutup bulan Desember ini dan waktu kita menutup 2021 ini, dan kita masuk di tahun 2022 nanti, saudara, kita menghiasi 1 bulan ini, mengisinya
dengan makin mengenal Allah, dengan makin mengerti penebusan dari Kristus. Dan itu membawa kita makin hari makin bersyukur dan makin bersyukur. Maka pagi ini, biarlah firman Tuhan ini kembali boleh mengingatkan saudara tentang ucapan syukur. Karena karakter Allah yang baik dan karena penebusannya yang dia kerjakan dalam diri kita. Mari sama-sama kita tundukkan kepala. Kita datang berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur kami boleh mendengar firman Tuhan lagi yang mengingatkan kami tentang karakter-Mu, identitas-Mu, diri-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang tidak curang, Engkau Allah yang tidak punya rencana yang jahat, tapi Engkau adalah Allah yang terus mengasihi kami dalam segala situasi dan kondisi. Kami bersyukur untuk hal itu. Kami bersyukur karena kami tahu kami punya Allah yang maha kuasa, Allah yang maha hadir, Allah yang maha tahu, Allah yang beranugerah, Allah yang mau berelasi dengan kami. Terima kasih, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang demikian. Kami juga bersyukur karena penebusan yang Kau kerjakan, untuk pertolongan yang ajaib yang Kau lakukan. Baik dalam 1 tahun ini, dengan berbagai situasi yang terjepit rasanya, tapi Tuhan membawa kami keluar dari hal yang menyesakkan itu. Atau mungkin pada waktu di mana Tuhan menegur hidup kami karena ada dosa-dosa yang kami sembunyikan dan Tuhan bukakan kepada kami sehingga kami keluar dari dosa itu. Atau pada waktu ada relasi-relasi yang kayaknya sulit untuk dibereskan, tapi Tuhan kemudian intervensi dan menolong kami membereskan relasi itu. Atau bahkan pada waktu ada situasi-situasi yang sangat sulit, duka cita, rasa sedih, kehilangan. Kami tidak bisa, bahkan mungkin sangat sulit menjalani hari-hari yang baru dengan kehilangan demi kehilangan yang terjadi. Tapi kami bersyukur karena kami tahu Tuhan selalu hadir di tengah-tengah hati kami yang merasa sedih dan merasa kehilangan itu. Tuhan, terima kasih karena kami tahu Engkau Allah yang terus berkarya dengan ajaib. Maka pagi ini kami mau memulai hari ini dengan ucapan syukur karena segala kebaikan Tuhan. Dan kami mau belajar hari-hari ke depan mengucap syukur sampai kami menutup tahun ini pun juga dengan ucapan syukur. Kami sungguh berdoa mohon Tuhan jaga hati kami untuk melihat situasi demi situasi, peristiwa demi peristiwa yang terjadi di hari-hari ke depan dari sudut pandang Tuhan. Sehingga kami selalu punya alasan untuk bersyukur. Karena kami tahu Tuhan kami hidup, Tuhan kami hadir di tengah-tengah situasi yang kami alami. Terpujilah nama Tuhan. Demi Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan sama-sama berdoa untuk beberapa pokok doa yang sudah disiapkan. Dan mari datang kepada Tuhan, berdoa dengan sungguh, biar ini boleh menjadi waktu di mana kita boleh makin dekat dengan Tuhan lewat doa-doa kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati setiap kita.